Meski Doktiv Samira Sesumbar mampu menumbangkan Richard Lee di ranah hukum, banyak netizen yang menyaksikan Samira mampu memenjarakan Richard Lee. Bila melihat rekam jejak Richard Lee di ranah hukum, dokter kecantikan kelahiran 11 Oktober 1985 itu pernah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik, dipenjara 2 kali terkait laporan Kartika Putri maupun laporan tim penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan akses ilegal, di mana Richard Lee diduga mengakses barbuk akun Instagram yang sudah disita. Namun mendadak ia menang lewat jalur gugatan pra-peradilan. Karput yang sudah berada di ambang kemenangan sempat syok lantaran hanya 2 kali sidang, Richard Lee menang prapit hingga kasus itu pun dihentikan sebelum sidang. Saat berseteru dengan Rasman Nasution, mantan kuasa hukumnya, Richard Lee juga di-backing secara tidak langsung oleh Hotman Paris, musuh bebuyutan Rasman, juga berhasil keluar sebagai pemenang. Lantas bagaimana peluang Richard Lee pada prapit melawan Doktiv Samira dan Polda Metro Jaya? Dia yakin mungkin saya akan jadi tersangka atau katanya 12 tahun akan ditahan. Tim kuasa hukum saya juga yakin bahwa bahkan ini tidak layak untuk dilaporkan. Makanya diperadilankan, karena menurut kita itu tidak layak untuk dilaporkan. Kasusnya dia naik sidik, ya, melaporkan di bulan Desember ya. Dan dia melaporkan Doktiv di bulan Februari. Tujuannya apa? Apakah tujuannya buat negosiasi kasus? Tarik dong dok, yang di PMJ. Ini nanti juga ditarik gitu, tujuannya apa ini? Dokter mau nanya, tujuannya apa? Ya, beliau melakukan upaya hukum untuk gelar perkara terbuka, nggak apa-apa, saya hargain. Saya sedikit pun nggak bilang dia takut, nggak bilang dia ada apa-apa, nggak. Saya hargain, supaya dia puas nanti kalau misalnya jadi tersangka dan nanti diketok palu harus di penjara, biar dia puas bahwa semuanya ini sesuai dengan koridor hukum yang ada. Jadi jangan bilang lagi nanti hukum dibeli, hukum dibayar, dan lain sebagainya. Karena kan dia sudah menempuh semua jalur hukum yang ada. Lewat rekan sejawat dan gengnya yang terdiri dari Reza Gladys, Sela Saukia, dan Fitri Salhuteru, Richard Lee juga yakin Doktiv Samira bakal menjadi terdakwa pada kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dr. Andreas Situngkir. Bahkan Doktiv Samira terancam dijemput paksa karena sudah 2 kali mangkir panggilan tim penyidik. Benarkah Doktiv Samira merasa Fitri Salhuteru dan Richard Lee lah yang berusaha mengkriminalisasi dirinya? Ya apa kata Samira aja lah, apa kata Samira, saya kan sudah upload tuh di story saya bahwa saya lagi banding. Ya kalau dia bertahan untuk bahwa saya menghilangkan ya sudah biarin aja, dia makan ada aneh. Yang licik kan dia, yang licik itu siapa? Dokter Richard Lee teman saya nggak mau komentar, biarin aja lah. Ya udah itu urusan mereka, nggak apa-apa, saling lapor, saling pra-peradilan. Tapi jangan lupa ya, Samira tersangka di Medan ya. Kita tuh keji loh, DRL dan kawan-kawan, geng tikus, SS. Kamu perbaiki, tobat. Dokter tidak pernah takut. Dokter mendatangi lawyernya. Dokter tanya, tadi seperti tadi kenapa? Harusnya kan dia datang, dia tanya, ayo dok kita ini. Berarti dia takut, dia lari, kenapa? Ada sesuatu guys, ya. Jadi dokter, silakan kalian yang menilai. Lama tak muncul di depan wartawan infotainment, kemarin aktor Didi Riyadi mendadak mengundang media hiburan. Bukan untuk mewartakan kabar baik tentang rencana pernikahannya, tapi untuk mengurai kisruh yang terjadi di apartemennya. Didi yang sudah 10 tahun tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Terogong, Jakarta Selatan, berpihak pada sejumlah penghuni apartemen yang tidak terima kenaikan IPL sebesar 54%. Karena menganggap kenaikan itu di luar nurul, Didi dan penghuni apartemen lainnya menuntut transparansi penggunaan uang IPL kepada pengelola apartemen. Aspirasi, kegelisahan, kegamangan dan kegundahan hunian apartemen, ya apa yang saya suarakan, apa yang saya sampaikan, yaitu aspirasi warga semua. Kan saya warga juga di sini. Saya dan segenap warga yang lainnya, itulah yang kami rasakan. Ada ketidakadilan, ada tidak transparan. Karena tak ada titik temu, Didi dan penghuni apartemen lainnya sempat bentrok dengan pihak pengelola apartemen. Sebagai publik figur, Didi yang dihormati dan dituakan warga sekitar karena merupakan penghuni tetap, sempat mengerahkan petugas keamanan untuk melawan kesewenang-wenangan pengelola apartemen. Jadi sebenarnya sebelumnya
konfliknya itu sebenarnya segede itu. Akhirnya terjadi bentrok yang mana pengurus mengerahkan keamanan menjadi alat untuk akhirnya bertabrakan dengan warga gitu. Meski masih membujang hingga tak ada anak istri yang dinafkahi, kenaikan IPL 54% terasa memberatkan bagi Didi. IPL bulanan dari 22.000 per meter naik menjadi 35.000 per meter. Aktor yang pernah dekat dengan Ayu Ting Ting ini diketahui memiliki apartemen yang cukup luas, hingga biaya IPL-nya pun mencapai jutaan rupiah per bulan sebelum naik. Saya baru dapat update dari pengurus, ketua pengurus. Dalam waktu yang tidak lama akan dilakukan audit forensik dari 22.000 per meter persegi jadi 35.000 per meter persegi. Nah, itu bentuk pertanggungjawabannya kayak apa tuh? Lah iya kan, kalau saya face to face dengan pengurus, itu kan yang saya tanya. Didi menduga ada penggelapan dana warga. Hal itulah yang membuat Didi mendukung penuh langkah hukum yang diambil para tetangganya sesama penghuni apartemen yang melaporkan pengelola apartemen ke pihak berwajib atas dugaan penggelapan. Penyelewengan dan penggelapan dana warga. Terus ya dalam prosesnya ternyata ada penganiayaan juga gitu loh. Itu pun juga masuk juga gitu. Banyak lah ininya, kita juga udah punya kuasa hukum